الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وهو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها وبعد إخوتي وأخواتي rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita di pagi hari ini diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala kembali bisa duduk di majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap aktivitas kita ibadah yang makbulah indallahi, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan setiap ibadah kita bi asasil ilmi, dengan asas ilmu, pondasi yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada uswah kita, tauladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati jazakumullah, ternyata masih ada beberapa perkara-perkara yang belum kita perbincangkan tentang masalah waktu salat ya. Maka pembahasan tentang azan kita tunda di pertemuan yang akan datang. Hari ini ikhwati jazakumullah masih berkenaan dengan waktu salat, yaitu al-awqat al-manhi anis salah fiha, yaitu waktu-waktu yang terlarang kita salat di waktu tersebut. Jadi ada orang mengerjakan ibadah salat sesuai sunnah, tata caranya bagus, niatnya pun mukhlisun lillah, mukhlis ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, namun waktunya bukan waktu yang tepat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ikhwati azakumullah, bahwa ibadah-ibadah tersebut memiliki ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang telah memilihkan ibadah tersebut, mengatur kaifiat-kaifiatnya. Maka ikhwati azakumullah, kita berupaya untuk senantiasa berada di atas aturan-aturan Allah tabaraka wa taala tersebut, sehingga ibadah kita ini makbulah, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ikhwati jazakumullah, para ulama membahas tentang waktu-waktu salat yang tidak boleh kita melakukan salat tersebut. Yang pertama ikhwati jazakumullah, ba'da salatil fajri, setelah salat subuh ini. Setelah kita melakukan salat subuh, maka tidak boleh kita melakukan salat apapun hatta tartafi asy-syamsu ya qaida rumhin, sampai matahari itu tinggi, naik dari batas bumi sekira-kira ukuran satu tombak ya. Satu tombak itu biasa tombak dipakai sekitar 1,5 meter atau 2 meter, yang biasa digunakan orang untuk ya berburu, untuk berperang. Dan itu adalah ikhwati jazakumullah ukuran takdiri, ukuran perkiraan, bukan ukuran secara pasti. Dan ukuran itu pun ikhwati jazakumullah adalah ukuran berdasarkan pandangan kita, bukan hakikatuha, bukan hakikat ukuran tersebut. Sebab kalau kita ukur jarak antara matahari dengan
garis pantai tersebut sungguhlah tidak bisa diukur dengan ketetapan yang hakikat. Maka kita mengira-ngira kira-kira ukurannya itu seukuran tombak ya. Ini yang pertama. Yang kedua, ikhwati azzakumullah, ba'da salatil asri, setelah salat asar. Setelah salat asar hatta taghruba asy-syamsu, sampai matahari tersebut tenggelam. Jadi hilang bulatannya itu. Kalau sudah bulatannya itu masuk ke dalam bumi, maka pada saat itu sudah boleh salat. Dan larangan tentang masalah dua waktu ini, ikhwati jazakumullah, telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sampai sanadnya kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Qala, dia mengatakan, syahida indi rijalun mardiyun, telah bersaksi di sisiku para tokoh-tokoh mardiyun yang aku ridhoi atau yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Jadi di sini menunjukkan Abdullah bin Abbas tidak mendapatkan riwayat ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau mendapatkan riwayat ini dari sahabat-sahabat yang lain. Dan itu ma'ruf ikhwati jazakumullah, karena Abdullah bin Abbas adalah sahabiyun saghir, sahabat kecil. Sehingga beliau kadang-kadang mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kadang-kadang beliau mendengar dari sebahagian para sahabat. Kalaupun beliau mendengar dari sebahagian para sahabat, maka yuhkam, dihukumi bahwa itu adalah muttasilun sanad. Sanad beliau bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ardahum inda Umar radhiyallahu anhu, dan mereka ini juga merupakan orang yang diridhai di sisi Umar radhiyallahu anhu. Mereka ini mengatakan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha anis salati ba'da subhi hatta tashriqa asy-syamsu. Rasulullah SAW melarang orang salat setelah salat subuh sampai bersinar matahari. Wa ba'dal asri, dan setelah salat asar hatta taghruba asy-syamsu, sampai tenggelam matahari. Juga disebutkan oleh hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata ba'da subhi, tidak ada salat setelah salat subuh hatta tartafi'a asy-syamsu, sampai matahari meninggi. Wala salata, dan tidak ada salat ba'dal asri, setelah salat asar hatta taghruba asy-syamsu, sampai tenggelam matahari. Ini ikhwati jazakumullah, larangan dari waktu tersebut berdasarkan dua hadis yang sangat ma'ruf ini. Kemudian yang ketiga, waktu yang dilarang adalah yaitu waktu inda qaimi dhahirah, ya, ketika matahari persis berada di atas kepala kita. Ini berdasarkan hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan, thalasu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna aw an nakbura fihinna mautana. Ada 3 waktu, kata Rasulullah SAW, yang dilarang oleh beliau kita untuk sholat di 3 waktu tersebut, dan juga kita dilarang untuk mengubur mayat kita di waktu tersebut. Yaitu yang pertama, hina tatlu'us syamsu, ketika matahari mulai terbit, bazighatan, ya, secara bulat, ya, secara sempurna. Jadi mulai matahari itu keluar dari ufuk, kemudian terlihat bulatan matahari sempurna, tidak ada yang tertutupi oleh batasan ufuk. Dia sempurna naik, ya, hatta tartafi'a, sampai dia meninggi.
hatta sampai dia meninggi. Dan ini ditafsirkan lagi di dalam hadis-hadis yang lain, qadra rumhin, sekira-kira setinggi tombak. Jadi dari garis ufuk itu keluar bulatan matahari ini bazighatan, kemudian dia naik sekira-kira setinggi tombak. Wa hina yaqumu qa'imuz zahirah, ya, dan ketika seseorang yang berdiri az-zahirah di siang hari, ya, di siang hari, yaitu ketika dia berdiri dan bayangannya pun persis berada di bawah kakinya, hatta tamila asyamsu, sampai matahari itu miring, ya, miring ke arah barat, miring ke arah barat. Kemudian yang ketiga, wahina tadayyafu asyamsu lil ghurub, ketika matahari sudah masuk, ya, sudah miring, tadayyub maksudnya lebih miring, ya, daripada mail, daripada condong, ya. Tadayyas, ya, ini setelah sholat asar. Tadayyafus samsu lil ghurubi, hendak tenggelam, hatta taghruba, sampai benar-benar matahari itu tenggelam. Inilah 3 waktu, ikhwati azakumullah, tidak boleh kita persis, ya, sholat di waktu-waktu tersebut. Salah satu larangannya, ikhwati azakumullah, sebab larangan ini adalah tasbih bil kuffar, menyerupai orang-orang kafir, menyerupai orang-orang kafir dan menyertai mereka di dalam ibadah mereka. Ya, karena di antara penyembahan orang-orang kafir, mereka menyembah matahari, sehingga mereka ketika matahari mau terbit, terlihat bundarannya itu, mulailah mereka menyembah matahari tersebut sampai matahari meninggi sekira-kira ukuran tombak tersebut. Mereka beribadah di situ. Lalu mereka beribadah lagi ketika matahari persis berada di atas kepala. Kemudian mereka beribadah lagi menyembah matahari itu ketika matahari mulai condong sampai hilang matahari tersebut, ya. Ini disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai sanadnya kepada Amr bin Uqbah. Dia mengatakan, atau Amr bin Abasah, ya, Amr bin Abasah, "Shalli salatas subhi." Kata Rasulullah, salatlah kalian salat subuh. Summa qsir anis salah, kemudian tahanlah dari salat hatta tatlu asyamsu, sampai matahari itu terbit, hatta tartabi'a, sampai meninggi. Kenapa demikian? Fa innaha tatlu'u, karena sesungguhnya matahari itu terbit, hina tatlu'u, ketika dia terbit, baina qarnai syaitan, di antara 2 tanduknya syaitan. 2 tanduknya syaitan. Dan ini, ikhwati azakumullah, menunjukkan bahwa syaitan memiliki tanduk, ya, syaitan memiliki tanduk sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tanduk syaitan itu ada 2, karena syaitan. Sebahagian para ulama menyebutkan ini hakikah, secara hakikat syaitan itu memiliki 2 tanduk. Namun ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini majas, yaitu kinayah dari 2 waktu ini, yaitu ketika matahari mulai terbit sampai naik, dan ketika matahari mulai condong, ya, di waktu asar sampai tenggelam. Ini 2 waktu yang hampir bersamaan, yang satu menuju malam, yang satu menuju siang, ya, sehingga dia seperti berada di satu jalur, dan di situ terjadi orang-orang mengikuti syaitan. Orang-orang mengikuti syaitan di dalam menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyembah matahari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena mereka berpersepsi bahwa mataharilah yang memberi kehidupan.
tumbuhan tumbuh karena matahari, dan perkara-perkara yang terjadi di dalam kehidupan ini beraktivitas karena matahari, maka mereka mengatakan disitulah matahari memiliki kuasa, lalu mereka menyembah matahari tersebut. Mereka lupa bahwa matahari, ikhwati azzakumullah, makhlukun min makhlukatillah. Dia adalah makhluk yang diperintah oleh Allah untuk terbit, untuk tenggelam. Dan matahari, ikhwati azzakumullah, terkadang ada, terkadang hilang. Dan ini yang disebutkan oleh Nabiullah Ibrahim, bahwa beliau tidak menyukai sesuatu yang hilang. Bagaimana orang menyembah kepada matahari sementara matahari tidak ada di siang hari, tidak ada di malam hari, ya. Bagaimana dia butuh terhadap Tuhan tersebut, ingin menghadap Tuhan tersebut, ternyata Tuhannya hilang, ya. Maka di sini perbuatan syaitan tersebut, ya. Kemudian wa hina idin yasjudu lahal kuffar, ya. Maka pada saat ini orang-orang kufar sujud, ya, kepada matahari tersebut. Walaupun ikhwati azakumullah, ketika kita sholat, siapa yang kita sembah? Allah tabaraka wa ta'ala. Seandainya ada orang sholat setelah sholat asar, atau ada orang sholat setelah sholat subuh, siapa yang dia sembah di dalam sholat tersebut? Allah. Bagaimana kaifiat sholatnya? Dia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ada kemiripan dengan orang-orang kafir, bersamaan dengan orang-orang kafir, itu pun cukup menjadikan ibadah tersebut dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada saat di mana Allah taala murka seseorang melakukan salat di situ, maka salat itu tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan ikhwati azzakumullah, kita berhati-hati dari tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Ya, walaupun itu kita niatkan kepada Allah, maka tidak boleh seseorang meniru gaya orang kafir. Apalagi ikhwati azzakumullah, gaya itu sama sekali bukan bentuk-bentuk ibadah, bukan bentuk ibadah kita. Kalau waktu saja yang bersamaan dengan orang-orang kafir itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dengan orang yang meniru gaya-gaya orang kafir yang di situ tidak ada ibadahnya? Ya, meniru gaya rambutnya, meniru gaya berpakaiannya, ya, meniru gaya jalannya dan lain-lain sebagainya. Memakai aksesoris yang biasa dipakai oleh mereka, maka ini tidak dibolehkan. Tsumma shalli, kemudian setelah itu salatlah kalian. Jadi kalau sudah matahari, ya, naik setinggi ombak, maka bolehlah salat di situ. Ya, karenanya kita setelah salat subuh duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melakukan salat sampai kemudian terjadi syuruk. Ya, syuruk itu apa? Itu bersinarnya matahari, ya, hatta tasyriqa, sampai matahari itu bersinar. Wa tartafi, kemudian naik. Ya, ini sekitar, wallahu alam, sekitar 5 menit 10 menit setelah itu baru kemudian matahari menaik. Ya, cuman tadi kita tidak mengetahui, wallahu alam, saya secara pribadi tidak mengetahui ketika orang-orang menetapkan jadwal syuruk, apakah maknanya itu yaitu waktu salat yang disebut dengan salat syuruk, atau maknanya matahari sudah mulai keluar dari bulatan atau dari ufuk timur, dari garis pantai. Ya, yang disebut ufuk itu garis pandangan kita, dan biasanya itu nampak di pantai karena tidak ada yang menghalangi berupa pohon, berupa gunung, maka kita bisa melihat di garis pantai itu bulatan matahari. Apakah yang dimaksud syuruk, ya, di dalam jam kita ini itu adalah keluarnya matahari tersebut, sehingga itu belum boleh sholat, ya, sampai naik. Namun kalau kita mengkiaskan ke jadwal-jadwal yang disebut, jadwal-jadwal itu menyebutkan sholat zuhur jam sekian, sholat asar jam sekian, ya.
salat maghrib jam sekian, salat isya jam sekian, salat subuh jam sekian, dan syuruk jam sekian. Maka wallahu alam ini memberikan isyarat yang dimaksud syuruk di sini adalah waktunya salat syuruk. Jadi bukan maknanya matahari keluar dari ufuk tadi, ya. Karena mereka menentukan waktu bolehnya salat. Jadi namanya adalah jadwal auqatus shalah. Jadwal bolehnya melaksanakan salat atau sudah masuknya waktu salat. Sehingga kalau itu dimaknai syuruk dalam arti mulai keluarnya matahari, maka ini tidak tepat dan tidaklah memberikan faidah apa-apa. Ya, karena apa? Kalau dimaksud syuruk, keluarnya matahari ini berarti waktu tersebut juga tidak ada manfaatnya bagi kita, karena kita masih belum mendapatkan waktu yang pasti. Kalau kemudian kita katakan sekitar 5 menit, 10 menit, maka berarti kita menghitung lagi. Padahal fungsi dari jam-jam sholat itu adalah untuk memastikan kita tentang masuknya waktu sholatnya. Wallahu a'lam. Kemudian ikhwati azzakumullah, summa salli fa inna as-salata mahduratun, fa inna as-salata mahduratun mashhudatun. Kemudian salatlah kalian setelah itu, karena salat itu dihadiri oleh para malaikat. Mashhudatun, disaksikan oleh para malaikat, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para malaikat tidaklah bersama dengan orang-orang kafir. Maka hindarilah di waktu-waktu yang di situ ada orang-orang kafir beribadah, ya. Maka kita menjauh, termasuk juga menjauh dari tempat-tempat yang biasa dipakai oleh orang-orang kafir dalam beribadah tersebut, ya. Kecuali kalau kita memasuki tempat-tempat tersebut untuk mendakwahi mereka, ya. Kalau sekedar untuk mengikuti acara mereka, meramaikan acara mereka, maka ini tidak dibenarkan, ya, karena tempat-tempat tersebut adalah tempat-tempat yang dilaknat oleh para malaikat, tempat-tempat di mana Allah tabaraka wa taala dihinakan, dipersekutukan dengan yang lain. Maka tidak pantas seorang muslim berada di tempat-tempat tersebut. Apalagi hadis ini hanya menjelaskan kesamaan waktu. Kita sholat di masjid, mereka sholat di bihara mereka. Hatta yastaqilla dhillu birrumhi. Ya, ini hadis yang tadi kita sebutkan. Sampai matahari itu menetap bayangannya setinggi rumhi. Jadi ukurannya adalah tombak tadi, setinggi tombak. Thumma aqsir anis salah. Kemudian kata Rasulullah SAW, kemudian jagalah, jangan salat. Fa inna hina idin tusajjaru jahannam. Ya, karena pada saat itu bergolaklah neraka jahannam. Fa idza aqbala al-fai, yaitu ketika matahari berada di atas, maka disitulah golakan jahannam. Tusajjarul jahannam, bergolaknya neraka jahannam. Fa idza aqbala al-fai, apabila bayangan sudah miring, ya, miring ke timur, maksudnya mataharinya ke barat, fasalli, maka salatlah. Fa innas salata mashhudatun mahduratun hatta tusalli al-asra, sampai kalian salat asar. Jadi sudah matahari lengser, itu waktunya salat zuhur, dan setelah itu boleh salat, entah salat ba'diyah zuhur atau salat mutlak atau salat-salat yang lainnya yang diinginkan. Di situ boleh salat sampai datang waktu asar, ya. Tsummaksir, kemudian setelah salat asar tersebut tahanlah salat hatta taghruba syams, sampai matahari tenggelam. Fa innaha, karena sesungguhnya salat atau
waktu tenggelamnya matahari itu, wa innaha sesungguhnya matahari taghrubu tenggelam baina qarnai syaitan di antara dua tanduk syaitan, wa hina idzin dan di saat itu yasjudu sujudlah laha kepada matahari al-kuffaru orang-orang kafir. Nah, ini waktu-waktu terlarang untuk melakukan salat di situ. Namun ikhwati azakumullah, ada beberapa pengecualian dari larangan tersebut, ya, dari larangan tersebut. Yang pertama ikhwati azakumullah, ketika matahari persis di atas kita, maka ini tidak berlaku yaumal jum'ah, pada hari Jumat. Wabil khusus pada hari Jumat tidak berlaku. Selain hari Jumat maka itu dilarang. Tapi ketika hari Jumat maka itu dibolehkan. Ya, seumpama orang datang ke masjid, ya, dan dia datang sebelum matahari berada di atas dia, seumpama ya kita asumsikan saja ya hari Jumat itu jam 12, lalu dia datang jam 11.50 umpamanya, atau jam 11.40 dia datang ke masjid, maka dia boleh sholat di situ. Dia sholat, selesai sholat, dia sholat lagi, selesai sholat, sholat lagi, sholat lagi, ya, sampai matahari di tengah pun dia sholat. Dan biasanya waktu sholat Jumat itu sama dengan waktu sholat zuhur, ya. Waktu sholat zuhur, walaupun boleh ditunda, ya, walaupun boleh ditunda. Ya, semisal hari ini khati azakumullah, sholat zuhur itu jam berapa? Jam 11.40-an ya. Jam 11.40 atau jam 11.38 lah. Jam 11.38 biasanya di waktu sekarang. Nanti dia naik lagi. Itu biasanya problem di kantor-kantor. Mereka punya jadwal istirahat jam 12 atau jam 11 sekira-kira 5 menit sebelum jam 12. Sehingga mereka tidak bisa keluar. Maka ini bisa ditunda sholat Jumat tersebut, lebih khusus di kantor-kantor tersebut, ya. Sehingga saya sering menyaksikan sholat Jumat di kantor-kantor, khatib sudah naik ke atas mimbar, baru kemudian satu persatu orang datang ke masjid. Tadinya cuma 1-2 yang hadir di masjid, imam khatib sudah naik ke atas mimbar. Maka ini khati azakumullah merupakan apa? Merupakan kesia-siaan seseorang tersebut. Karena sholat Jumat itu bukan sholat zuhur. Yang paling penting di antara sholat Jumat itu apa? Khutbatul Jum'ah, ya, khutbah Jumat, bukan sholat Jumat 2 rakaat itu, ya. Karena kalau cuma sholat Jumat 2 rakaat itu, maka tidak ada bedanya dia dengan sholat zuhur di hari-hari yang lain. Yang paling penting di sholat Jumat adalah khutbah. Ya, karenanya Allah tabaraka wa taala berfirman, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah." Apabila telah dipanggil oleh muadzin pada hari Jumat, fas'au maka bersegeralah ila dzikrillah, kepada zikir kepada Allah. Ini hampir-hampir ijma' para ulama, ila dzikrillah. Yang dimaksud zikrillah di sini bukan salat 2 rakaat itu. Tapi yang dimaksud adalah khutbatul Jum'ah. Jadi zikrillah di sini adalah khutbah Jumat. Bersegeralah, di situ Allah perintahkan fas'au, bersegeralah, dan ini perintah. Jadi diperintahkan untuk bersegera. Bersegeranya saja sudah diperintahkan, apalagi mendengar khutbahnya, ya. Jadi ini sarana. Jadi bersegera itu adalah sarana untuk bisa mendengar khutbah. Kalau dia terlambat berarti dia tidak mendengar khutbah, apalagi mendengar khutbahnya. Sarananya saja disuruh mempercepat, artinya dia datang sebelum khatib naik ke atas mimbar untuk berkhutbah. Ya, karena disebutkan di dalam hadis, idza jaa yaumal jum'ah, apabila telah datang hari Jumat, maka para malaikat yaqifuna inda abwabil masajid. Maka malaikat-malaikat itu mereka berada di pintu-pintu masjid. Ya, kalau pintu kita ini banyak, maka di setiap pintu itu para malaikat ada di situ. Yaktubunal awwal fal awwal. Malaikat itu mencatat siapa yang datang yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya dicatat oleh
malaikat. Wa idza sa'idal khatibul mimbar, apabila khatib sudah naik ke atas mimbar, tawassuhub, maka para malaikat ini menutup catatan-catatan tersebut. Yastami'una ilal khutbah, para malaikat ini mendengar kepada khutbah tersebut. Maka ini ikhwati azakumullah, pertama tidak ada lagi catatan, sehingga orang yang datang setelah khatib naik ke atas mimbar tidak tercatat hari itu dia di sisi Allah salat Jumat. Tidak ada buktinya dia salat Jumat. Ya. Walaupun dia tidak dihukumi meninggalkan salat Jumat secara lahiriah manusia. Ya. Tetapi di sisi Allah tidak ada namanya. Bisa jadi nanti datang kepada Allah, dia terhitung orang yang tariku salatil Jum'ah, meninggalkan salat Jumat, karena tidak ada di catatan malaikat. Karena malaikat telah menutup suhubnya untuk mendengarkan khutbah. Yang kedua, ikhwati azakumullah, ini menunjukkan begitu pentingnya khutbah Jumat. Begitu pentingnya khutbah Jumat. Maka apabila para khutbah ini, para khatib ini yang menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Allah, atau menyampaikan perkara-perkara yang tidak tepat di dalam khutbah, atau di dalam membaca ayat-ayat Al-Quran, di dalam membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keliru, maka para malaikat ini pun tentunya mereka memiliki kesamaan dengan manusia. Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya para malaikat itu tersakiti sebagaimana tersakitinya manusia, terganggu sebagaimana terganggunya manusia. Itu walaupun hadis ini berkenaan dengan bau mulut orang yang sholatnya. Karenanya ketika orang sholat, dia disunnahkan bersiwak, karena malaikat itu berada di mulut-mulut orang yang sholat. Mereka mengambil setiap bacaan-bacaan tersebut, dan malaikat terganggu sebagaimana terganggunya manusia. Maksudnya adalah bau-bau mulut. Tapi di sini bisa kita pahami, kalau kita mendengar khutbah di mana khatib salah-salah dalam membaca ayat, salah dalam membaca hadis, menyampaikan hal-hal yang keliru dari syariat Allah, maka orang-orang yang mengerti ini terganggu, apalagi para malaikat. Maka pentingnya ini memperhatikan setiap orang-orang yang dipersilahkan untuk khutbah Jumat ini. Dan juga ikhwati azakumullah menunjukkan bahwa al-khatib huwal imam. Khatib itulah yang menjadi imam salat. Jadi di zaman Nabi tidak pernah dipisahkan antara khatib dengan imam. Yang khatib dialah yang imam. Makanya dikatakan idza sa'idal imamu al-mimbar, apabila imam naik ke atas mimbar. Ya berarti siapa yang menjadi imam? Dialah khatib itu yang menjadi imam. Ya, tidak ada di masa Rasulullah SAW khatib beda, imam beda. Ya kecuali di masa kita sekarang ini, di mana orang lebih memperhatikan jamalatus saut, ya keindahan bacaan, bukan lagi salatnya. Orang ingin menikmati bacaan-bacaan salat. Padahal ikhwati azzakumullah, hal itu tidaklah merupakan kelaziman, ya. Maka orang-orang yang tidak pandai membaca Al-Quran jangan dijadikan khatib. Oh ini kalau dia baca Al-Quran kurang bagus Ustaz, kadang-kadang tajwidnya nggak benar. Lah kenapa dijadikan imam? Ya, maka ini keliru. Ikhwati jazakumullah. Ya, maka Rasulullah SAW menjadi khatib dan beliau menjadi imam. Para sahabat pun demikian, mereka menjadi khatib, mereka menjadi imam. Ya. Entah sejak kapan ada pemisahan antara khatib dengan imam, ya, Allahu a'lam. Ini yang kita maksud tadi apa? Jadi orang-orang yang datang Jumat, mereka datang sebelum khatib naik ke atas mimbar. Wah, saya kalau datang sebelum khatib naik ke atas mimbar, ya Ustaz, bisa pindah alam, ya, bisa pindah tempat tidur, ya. Menunggu khotibnya lama, ya, sehingga apa? Sambil duduk sudah apa? Mimpi kemana-mana. Gak kuat nahan ngantuk. Maka salah satu tipsnya ikhwati azakumullah supaya tidak ngantuk, sholat, ya, sholat. Para ikhwah yang menunaikan umrah haji
itu datang ke Masjidil Haram hari Jumat, jam berapa mereka datang? Jam 8. Ya. Kita pernah datang jam 9, sudah ditutup, gak bisa masuk. Maka saya dapatkan ada para ikhwah itu, ya. Ini saya bercerita tentang orang-orang yang menunaikan ibadah umrah, ibadah haji. Mereka datang jam 8. Mereka baca Al-Quran. Setelah itu sekuat-kuatnya baca Al-Quran apa? Ngantuk. Tertidur. Ya. Padahal ikhwati azakumullah, mereka bisa sholat. Sholat ini disebut dengan sholatul intizar. Sholatul intizar, sholat menunggu imam naik ke atas mimbar. Berapa rakaat? Sekuat kita. Sholat. Selesai sholat, sholat lagi. Selesai sholat, sholat lagi. Adakah larangan sholat ketika matahari berada di atas kepala? Tidak ada larangan di situ. Sehingga kita boleh sholat sampai imam naik ke atas mimbar. Ya, karenanya sholat di pada hari Jumat itu khusus, ya, khusus. Dan ini menghilangkan ngantuk. Ya, karena orang beraktivitas bergerak, ya, bergerak. Karena saya bilang kepada para ikhwah yang sedang menunaikan ibadah umroh dan haji, apa yang menjadi istimewa Masjidil Haram? Apa yang menjadi istimewa Masjidin Nabawi? Salat di situ. Adapun baca Al-Quran, wallahu alam tidak disebutkan ketika kita baca Al-Quran di Masjidil Haram itu pahalanya lebih besar daripada kita membaca Al-Quran di masjid kita. Satu hurufnya kalau di masjid yang lain adalah 10 kebajikan. Oh, berarti di Masjidil Haram misalnya dikalikan 100.000, 10 dikali 100.000. Enggak ada itu. Yang ada apa? Salat. Ya, maka salatlah di situ. Salat surah mutlak, ya. Kalau mau juga menghatamkan Al-Quran, baca sambil berdiri. Ya, baca mushaf sambil salat. Dan alhamdulillah itu menghilangkan ngantuk, ya. Menghilangkan ngantuk dan bersemangat ketika khotib naik ke atas mimbar. Beda kalau antum baca Al-Quran, ya, sambil menunggu imam. Ini saking lelahnya pas imam naik, persis itu apa? Menjadi musik-musik alunan-alunan yang membuat kita semakin nyenyak, ya. Semakin nyenyak pulang dari masjid, gak tahu lagi apa yang diucapkan oleh khatib. Ya, padahal ikhwati azakumullah, di antara hikmah khatib Jumat itu apa? Mengingatkan kembali kaum muslimin tentang syariat Allah. Orang kalau dalam satu minggu, satu pekan tidak mendapatkan pencerahan, tidak mendapatkan sesuatu ingatan, mereka bisa miring, ya. Karenanya dilarang orang muslim tidak mendatangi Jumat. Kalau 3 kali berturut-turut, maka bisa jadi dia mendapatkan kenifakan di dalam hatinya, ya, karena lepas dia dari mau'izah, nasihat-nasihat yang didengar di hari Jumat tersebut, ya. Maka ikhwati azakumullah, jauhkan Jumat itu dari perkara-perkara duniawi, ya, perkara-perkara duniawi. Maka di situ boleh sholat, ya. Ini pengecualiannya. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang mulia, hadis riwayat Al-Imam Bukhari, la yaghtasilu rajulun yaumal jum'ah. Tidaklah seseorang mandi di hari Jumat. Dia mandi di hari Jumat. Fa yatatahharu, kemudian dia bersuci. Ya, bersuci di sini bisa jadi mandi besar atau dia berwudu. Mastata'a min tuhrin, apa yang mampu dia dari bersuci. Wa yudhinu min duhnin, kemudian dia memakai minyak wangi. Atau dia memakai minyak rambut, ya. Duhnin di sini maksudnya adalah merapikan rambutnya. Au ya musa min tibi baitihi, kemudian dia memakai minyak wangi dari rumahnya, minyak wangi dari rumahnya. Tsumma yakhruju, kemudian dia keluar menuju masjid, fala yufarriqu baina itsnaini, dan dia tidak menyela-nyela antara 2 orang yang duduk, ya. Karenanya ikhwati azakumullah, orang yang datang masjid itu langsung mencari shaf yang ada di depan. Jangan dia duduk di belakang.
sebab dia membantu saudaranya bermaksiat. Orang mau ke depan harus menyela-nyela orang yang duduk, maka ini mengurangi pahala orang tersebut. Ya. Dia menyela-nyela, kata Rasulullah, kemudian dia keluar menuju masjid, fala yufarriqu bainasnaini, dia tidak memisahkan orang, ya, melewati pundak-pundak orang tersebut, memisahkan dua orang yang duduk, ya. Tidak melakukan itu, dia datang ke masjid, duduk di tempatnya tanpa menyela-nyela orang. Tsumma yusalli, kemudian dia salat. Ya, di sini dikatakan summa yusalli ma kutiba lahu, apa yang telah ditetapkan bagi dia. Ya, dibolehkan dia salat, ya, sebanyak yang mampu dia lakukan. Tsumma yansutu, kemudian dia diam memperhatikan idza takallamal imamu. Di sini dikatakan oleh Rasulullah SAW, idza takallamal imamu, apabila imam telah berbicara. Siapa yang berbicara? Imam. Imam apa maksudnya? Apakah presiden, khalifah? Bukan. Maksudnya yang mengimami salat Jumat. Jadi yang khutbah, inilah dia imam, ya. Dia berbicara, imam berbicara, ya. Illa, kecuali ghufira lahu, diampunkanlah orang tersebut, ma bainahu, antara Jumat dia itu, wa bainal jum'atil ukhra, ke Jumat berikutnya. Ya, jadi dia mandi di rumahnya, berwudu, mandi wajib, kemudian dia merapikan rambutnya, kemudian memakai minyak wangi, kemudian dia keluar menuju masjid, kemudian tidak melangkahi pundak-pundak, tidak memisahkan duduk di antara dua orang yang duduk. Ya, kemudian dia mendengar, insat itu mendengar dengan perhatian, bukan mendengar dengan keberadaan. Ya. Hari Jumat kita mendengar dengan keberadaan, tapi telinganya hilang karena apa? Tidur. Ya. Maka ini insat, dia mendengarkan, memperhatikan ketika imam berbicara, ketika imam berkhutbah, maka diampunkan dosanya itu. Ada kesalahan-kesalahan dia diampunkan oleh Allah, ya, dari satu Jumat ke Jumat berikutnya. Ada kesalahan diampunkan oleh Allah, ada kesalahan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun hadisul bab, hadis ini yang kita sampaikan adalah summa yusalli ma kutiba lahu, kemudian dia salat apa yang ditetapkan bagi dia. Wa bihadza, maka dengan hadis ini qala Asy-Syafi'i, berkata al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, mustadillan bihadzal hadits, beliau memakai dalil dengan hadis ini, wa bi hadisi Abi Hurairah, dan juga dengan hadis Abi Hurairah, ya, bahwa beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha anis salah nisfan nahar. Rasulullah SAW melarang salat di tengah hari, yaitu di jam 12 tadi, atau jam pas persis matahari di atas kepala, hatta tazul syamsu, sampai matahari miring, illa yaumal jum'ah, kecuali hari Jumat. Ini perkataan al-Imam Asy-Syafi'i. Jadi hari Jumat tidak ada larangan tersebut, ya. Ya, karenanya di sini para ulama mengatakan la yukrahu as-salah nisfan nahar mutlaqan. Tidak dilarang salat di separuh siang. Fil jum'ah wa ghairiha, baik itu di salat Jumat ataupun selainnya. Ini pendapat para ulama. Jadi pendapat para ulama tentang salat di siang hari, sebelum salat zuhur sampai matahari persis di atas kepala, ini ada beberapa pendapat para ulama. Di antara mereka mengatakan tidak mengapa salat di situ, ya, baik hari Jumat ataupun selain hari Jumat. Dan ini adalah mazhab al-Imam Malik. Ya, salah satu hujah beliau adalah amalan penduduk Madinah. Jadi amalan penduduk Madinah, mereka tetap salat sunnah, ya, walaupun matahari ada di atas kepala mereka, ya. Dan kita ketahui bahwa di antara usulnya Imam Ahmad adalah beliau beramal dengan kebiasaan penduduk Madinah. Pendapat yang kedua, dimakruhkan salat di pertengahan siang tersebut secara mutlak, baik di hari Jumat ataupun selainnya. Ini salah satu
pendapat, dan ini adalah pendapatnya Imam Abu Hanifah. Kemudian yang berikutnya, dilarang solat atau dimakruhkan solat di pertengahan siang kecuali Jumat, dan ini adalah mazhabnya Imam Asy-Syafi'i, dan ini lebih rajih, lebih kuat, dan merupakan pendapat yang dipilih bahkan juga di kalangan mazhab Hambali, di antaranya dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian yang kedua, ikhwati jazakumullah, yang kedua pengecualian di waktu-waktu terlarang tersebut adalah salat rakaatai tawaf bil baitil haram. Salat 2 rakaat tawaf. Jadi orang tawaf di Masjidil Haram, kebetulan misalnya selesai tawaf persis matahari di atas kepala, maka dia boleh salat di situ. Ya. Atau dia selesai tawaf persis sebelum maghrib, ya, sebelum maghrib. Dia selesai tawaf sebelum maghrib. Karenanya ikhwati jazakumullah, sering orang-orang yang membimbing haji atau membimbing umrah itu menganjurkan orang kalau tawaf itu setelah salat isya, ya, setelah salat isya, supaya dia tidak tertahan dengan salat fardu, ya, karena salat isya panjang sampai salat subuh. Kalau orang tawaf setelah maghrib, biasanya belum selesai tawaf datang sholat isya, ya. Nah, ini kadang-kadang terputus, ya, terputus. Atau dia tawaf setelah asar terhalang dengan sholat maghrib. Dia tawaf setelah zuhur, ya, terhalang dengan asar. Dia tawaf setelah sholat subuh, kadang-kadang kepanasan, ya. Maka malam biasanya, ya. Nah, intinya kalau ada orang tawaf begitu juga, selesainya setelah asar, sebelum maghrib, dia boleh sholat, ya. Begitu pula dia selesainya setelah subuh, ya. Setelah subuh selesai, maka dia boleh sholat 2 rakaat tawaf tersebutnya. Ini berdasarkan hadis dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ya Bani Abdul Manab, wahai anak keturunan Abdul Manab. Abdul Manab, Abdul Manab ini ikhwati jazakumullah salah satu keturunan dari Fihr. Fihr itulah yang dikenal dengan Quraisy. Jadi di antara nasab Rasulullah sampai kepada Al-Fihr. Fihr inilah yang disebut dengan Quraisy, karena beliaulah yang pertama kali mengembalikan kekuasaan Bani Ismail terhadap Mekah. Tadinya Mekah dikuasai oleh Ismail dan ibunda beliau, Hajar. Ya. Beberapa tahun kemudian Masjidil atau Mekah direbut oleh suku Jad'ah. Suku Jad'ah direbut, dan itu berlangsung 500 tahun. Ya, mereka menguasai Mekah. Lalu kemudian Fihr ini keturunan dari Ismail, dari suku Jurhum. Dia mengambil alih kekuasaan dari kaum Jad'ah, dari suku Jad'ah tadi. Lalu kemudian disitulah dia dikenal dengan Quraisy, dan dialah raja kepala suku pertama, ya, setelah 500 tahun dikuasai. Lalu kemudian Fihr ini menurunkan beberapa keturunan sampai kepada Abdul Manab, dan Abdul Manab diberikan wewenang untuk mengatur haji. Mengatur haji di situ pembahagiannya. Mengatur haji, maka di sini Rasulullah mengatakan ya Bani Abdul Manab. Bani Abdul Manab juga keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ya Bani Abdul Manab, la tamna'u ahadan, jangan kalian larang seseorang tawafa, yang tawaf bihadzal bait, di rumah ini, wa shalla fi ayyi sa'atin, dan dia salat di waktu kapanpun, sa'a yang dia maui, minal laili awin nahar. Ya, karena sebahagian para ulama memutlakkan bahwa salat sunnah, tawaf salat sunnah di Masjidil Haram tidak ada waktu terlarang. Mau dia salat ba'da asar, ya,
mau dia salat ba'da subuh, mau dia salat pertengahan, ya, secara mutlak. Ada yang mengatakan ini hanya berkenaan dengan salat sunnah tawaf, ya, salat sunnah tawaf. Kemudian yang ketiga, ikhwati jazakumullah, pengecualiannya adalah mengqadha salat. Ya, mengqadha salat. Kita salat zuhur ketiduran. Tiba-tiba terdengar azan asar. Dan kita harus berjamaah salat asar berjamaah, setelah itu salat zuhur. Atau kita salat asar, sudah salat asar baru ingat tadi belum salat zuhur. Tapi ini sudah salat asar, setelah salat asar tidak boleh salat, maka ini pengecualian. Ya, karena orang yang lupa dan dia ingat kembali salatnya, harus segera dia salat juga di waktu tersebut. Dia salat zuhur setelah salat asar, maka ini merupakan sesuatu yang dikecualikan dari larangan tersebut, ya. Dan sudah kita sebutkan dalil-dalil tentang masalah tersebut. Yang keempat, qada'us sunan ar-rawatib, mengqadha salat sunnah rawatib, ya. Seumpama ada orang yang biasa melakukan qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ya, kemudian dia entah qadarullah pada saat itu dia tertidur pas bangun menjelang salat zuhur, sehingga dia tidak sempat, ya, qabliyah zuhur, dan ba'diyah zuhur juga dia tidak sempat karena sesuatu dan lain hal. Dia bisa mengqadhanya setelah salat asar. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ummu Salamah, annaha ra'at an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusalli. Beliau pernah melihat Rasulullah SAW salat 2 rakaat setelah salat asar. Jadi Rasulullah salat setelah salat 2 rakaat setelah salat asar. Faqala, maka bertanyalah, ya, Ummu Salamah, bukankah engkau, ya, melarang kami salat setelah asar? Ya. Maka kata Rasulullah SAW, ya binta Abi Umayyah, wahai putrinya Abu Umayyah, sa'alti ani raqataini ba'dal asri, engkau bertanya kepadaku tentang 2 rakaat setelah salat asar. Jadi Rasulullah salat 2 rakaat setelah asar. Fa innahu atani unasun, kata beliau, tadi ada orang-orang datang kepadaku min bani Abdul Qais, dari bani Abdul Qais. Fasaghaluni, maka mereka menyibukkan aku, ani raqataini, dari 2 rakaat, allataini, yang 2 rakaat tersebut ba'da zuhri, setelah salat zuhur. Jadi beliau belum salat sunnah ba'diyah zuhur, ya. Fahuma, maka 2 rakaat ini, kata beliau, hatani, yaitu yang 2 tadi, ya, yang 2 rakaat setelah zuhur yang belum dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga disebutkan seorang sahabat salat sunnah qabliyah subuh dilakukan oleh beliau ba'da subuh. Jadi beliau salat 2 rakaat bersama Rasulullah, lalu kemudian salat lagi. Lalu Rasulullah menghampiri sahabat tersebut. Lalu Rasulullah mengatakan, wahai sahabat fulan, sesungguhnya salat subuh itu hanya 2 rakaat. Kenapa engkau jadi 4 rakaat? Lalu dia mengatakan, Rasulullah, ini 2 rakaat adalah qabliyah subuh yang belum aku laksanakan. Aku laksanakan sekarang. Lalu Rasulullah diam. Ya, beliau tidak menegurnya, tidak mengatakan tidak boleh, tidak mengatakan bagus, tapi beliau diam saja. Maka ini menunjukkan tentang bolehnya perkara tersebut. Kemudian yang berikutnya, salat jenazah. Salat jenazah setelah salat subuh dan setelah salat asar, ya. Ini dibolehkan walaupun tadi ada larangan tersebut, ya, dan dikatakan ini dinasakh tentang salat jenazah. Adapun salat jenazah tetap dibolehkan karena apa? Hajat, karena jenazah itu disunnahkan untuk dipercepat untuk dikubur. Ya, kalau menunggu maghrib
kedatangan malam. Ya, kalau menunggu setelah salat subuh sampai tinggi dikhawatirkan memperlama, ya maka di sini disebutkan dikecualikan salat jenazah tetap boleh dilakukan. Ya. Demikian. Sampai di sini ikhwati jazakumullah penjelasan kita hari ini. Kemudian sebelum kita selesaikan, ada satu masalah yang disebutkan tentang masalah kunut nazilah. Kunut nazilah ikhwati jazakumullah adalah berdoa untuk orang lain. Jadi kunut itu ada dua. Ada kunut berdoa untuk diri sendiri dan orang-orang yang sholat. Ini seperti kunut witir. Kita membaca Allahumma hdina fiman hadait, ya Allah hidayahkan kami. Wa afina fiman afait, berikan kami keselamatan. Ini adalah mendoakan apa? Diri sendiri. Adapun kunut nazilah mendoakan orang lain. Mendoakan orang lain. Karena itu ikhwati azakumullah, ketika kita kunut nazilah, maka kita konsentrasikanlah mendoakan orang lain tersebut. Tidak kita campurkan dengan kunut untuk diri sendiri. Ya. Karena Rasulullah SAW ketika doa kunut, beliau mengatakan Allahumma anjilil Walid ibn al-Walid, ya. Allahumma al'in ri'lin wa da'wan. Ya. Jadi beliau langsung masuk ke situ. Ya. Dan diupayakan doa kunut itu tidak diperpanjang, tidak memanjangkan doa-doa itu. Karena apa? Khawatir dakhala, masuk di dalam kunut nazilah kalamul bashar, ucapan-ucapan manusia. Ya. Terkadang-kadang muncul kekeliruan kita di dalam membahasakan bahasa Arab. Kesalahan-kesalahan itu. Maka ini kalam bashar, ucapan manusia. Dan Rasulullah SAW mengatakan innama hadhihi shalah la taliku bi kalamil bashar. Salat ini tidak layak untuk ucapan manusia. Ucapan manusia. Maka dikhususkan saja. Ya, seumpama dia ketika melakukan kunut nazilah, langsung dia memuji Allah. Allahumma ya arhamar rahimin, al-malikul quddus, lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Allahumma salli ala rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ansuril muslimina fi Gaza. Allahumma ansuril muslimina fi Palestin. Allahumma thabbit aqdamahum, misalnya. Langsung. Lalu kemudian dilanjutkan dengan melaknat orang-orang yang menyusahkan kaum muslimin. Ya. Allahumma ahlikil yahud, Allahumma al'inil yahud, dan seterusnya. Allahumma farriq jam'ahum, Allahumma syattid samlahum, Allahumma qtulhum badada, dan seterusnya. Ya, kemudian selesai doa kunut tersebut, ya. Kemudian ikhwati azakumullah, ada khilaf para ulama, bolehkah bolehkah doa kunut di salat Jumat? Wabil khusus di salat Jumat. Adapun doa kunut boleh dilakukan di salat zuhur, di salat asar, di salat maghrib, di salat isya, di salat subuh. Bagaimana dengan salat Jumat? Sebahagian para ulama mengatakan tidak ada kunut di salat Jumat. Dan itu disebabkan apa? Boleh berdoa di khutbah. Ya, karena itu telah dinukil boleh berdoa di khutbah, maka dicukupkan doa tentang keselamatan kaum muslimin yang tertindas itu di khutbah yang kedua, dikhususkan di situ. Adapun salatnya tidak lagi membacakan doa kunut. Ini khilaf di sebahagian para ulama. Ya, sebahagian membolehkan, namun yang rajih di dalam masalah ini ikhwati azakumullah, dia mencukupkan doa itu di khutbah saja dan tidak ada doa kunut di salat Jumatnya. Wallahu alam. Walaupun ini khilaf fikih, ya. Kalau seandainya ada, maka dia menjadikan dalil-dalil umum bahwa Rasulullah SAW 1 bulan penuh itu melakukan doa kunut. Apakah itu juga termasuk salat Jumat? Maka secara umum masuk, walaupun tidak disebutkan secara khusus, ya. Namun karena ada alasan bahwa bisa berdoa di khutbah, maka itu mencukupkan
dari doa kunut yang dilakukan di dalam salat ya, wallahu alam. Nah, sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, falyatafaddal maskura, silakan.